Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita ini, majelis Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum agama yang disusun oleh Imam Al-Munziri rahimahullahu taala. Setelah 2 kali kita uzur ya. Iya, kayaknya suwi kali ini. 2 kali kita uzur, ana yang uzur. Pertama seingat ana itu pas di Al-Furqan ada acara yang nggak bisa ditinggal. Yang kedua kemarin pas mudik, pas sedang di Blitar, pas liburan Idul Adha. Insyaallah Subhanahu wa taala kita sekarang pada hadis ke pinan 22 ya. Ya. Berkata Imam Al-Munziri rahimahullah taala, al-haditsus tsani wal isyrun, hadis yang ke-22. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'a linnasi an-najasyiyya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghabarkan berita kematian Najasyi kepada manusia, kepada para sahabat. Fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari Najasyi itu meninggal dunia. Fakharaja ilal musalla, maka beliau pun keluar menuju ke musalla, ke tanah lapang. Fakabbara arba'a takbirat, lalu beliau bertakbir 4 kali takbir. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para itu nazanillahu wa iyyakum, kisah dari hadis ini adalah tentang An-Najasyi. Najasyi itu gelar untuk pemimpin negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu kalau di peta itu ngisori Mesir, Ethiopia, ya, Habasyah. Jadi ya kayak pemimpin negeri Indonesia namanya presiden, pemimpin negeri Saudi namanya Khadim Al-Haramain Syarifain, pemimpin negeri Romawi namanya Kaisar, pemimpin Persia namanya Kisra, pemimpin Habasyah namanya Najasyi. Namanya Najasyi. Jadi Najasyi itu buatan nama. Najasyi itu label kepemimpinan sebuah negara. Pemimpin negeri Mesir kuno namanya Firaun. Namanya Firaun. Jadi Firaun itu bukan nama, tapi itu gelar. Kayak pemimpin negeri kita itu namanya presiden. Presiden itu bukan nama. Ya ono Presiden Soekarno, ono Soeharto, ono Jokowi, macam-macam. Nah, kisah dalam hadis ini adalah tentang Najasyi yang bernama Ashamah. Yang bernama Ashamah. Dialah Najasyi yang muslim. Najasyi yang muslim. Dia yang tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah karena di negeri mereka, di negeri Mekah tatkala itu kurang kondusif untuk perkembangan dakwah. Akhirnya beliau tahu bahwasanya ada satu negara yang bukan negeri Muslim, negeri Nasrani, tapi rajanya sangat adil, tidak ada seorang pun di negerinya yang terdolimi. Akhirnya mereka diperintahkan Rasulullah SAW untuk berangkat ke negeri tersebut. Jadi untuk berangkat ke negeri tersebut, dan dialah yang masuk ke dalam agama Islam. Singkat cerita, karena cerita tentang Najasyi panjang,
bahwasanya pada waktu Najasyi itu meninggal dunia. Jadi Najasyi itu Muslim tapi tidak menampakkan keislamannya. Muslim tapi tidak menampakkan keislamannya. Sehingga tatkala meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang ramut jenazahnya sebagai seorang Muslim. Tidak ada seorang pun di negerinya yang ramut jenazahnya sebagai seorang Muslim. Kenapa kok beliau melakukan itu? Karena beliau melihat kalau dia masuk Islam itu bahaya bagi para sahabat. Negerinya itu negeri Nasrani. Negerinya itu negeri kafir. Semua menteri, panglima, penasihat negara, semua jadi dewan negara, semuanya Nasrani. Tatkala datang para sahabat ke negeri Habasyah, mereka itu dipersilahkan, disambut, dilindungi, dijaga keamanannya oleh Najasyi. Oleh Najasyi. Yang mereka adalah beda agama. Mereka kaum muslimin sahabatnya Rasulullah, sedangkan orang-orang negeri Habasyah itu orang-orang Nasrani. Sebenarnya kebijakan Najasyi ini tidak terlalu direstui oleh para bawahan-bawahannya, oleh para pendeta, oleh para panglima, oleh para menteri. Tapi mereka melihat ini keputusan raja. Apa mau dikata? Keputusan seorang raja. Nah, Najasyi itu berpikir, kalau aku masuk Islam, terus menampakkan keislamanku, bisa dikudeta, dibunuh, dikudeta, dia dikalahkan, masuk penjara atau dibunuh. Oke lah kalau dia seorang diri nggak masalah. Tapi bagaimana dengan puluhan sahabat yang ada di negerinya? Joget-ikutan, diusir, ikut-ikutan di penjara, ikut-ikutan di apa ya? Di ini, ikut-ikutan di apa? Gitu. Demi agar para sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jadi merasa aman di negerinya, jadi tidak terganggu agamanya, tidak terganggu aktivitas ibadahnya, maka beliau Najasyi itu seakan-akan masih dalam agama mereka, sehingga kekuasaannya nggak diganggu. Jadi di luar dia itu tidak menampakkan keislaman, tapi dia ibadah. Jadi sebagai seorang Muslim, berkeyakinan sebagai seorang Muslim, tatkala dia itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, bahwasanya beliau sampai meninggal dunia, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau radhiyallahu anhu itu meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang rambut jenazahnya sebagai seorang Muslim. Jibril memberitahukan peristiwa wafatnya Najasyi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Medina dengan negeri Habasyah, ya sekitar perjalanan 2 bulan lah. Gak jauh-jauh. Jadi gak jauh-jauh. Jadi naik onta uno 2 bulan nyampe. Karena harus nyebrang lautan. Karena harus nyebrang lautan. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang kematiannya Najasyi. Lalu Rasulullah SAW itu memberitahukan kepada para sahabat. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW naik mimbar. Lalu beliau mengatakan, laqad matal yauma Abdullah Salih Ashamah An-Najasyi. Hari ini telah meninggal dunia seorang hamba Allah yang saleh Ashamah An-Najasyi. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka jadi untuk berangkat keluar dari masjid menuju ke tempat sholat jenazah. Lalu beliau sholat 4 takbir seakan-akan jenazah ada di hadapannya, padahal jenazahnya tidak ada. Yang kondang dalam dunia fikih namanya sholat ghaib. Tapi hadis ini memberikan kepada kita faedah beberapa hal. Yang pertama tentang bolehnya memberitahukan kematian. Bolehnya mengumumkan berita kematian. Dalam hadis ini itu na'a linnasi an-najasyiya. Rasulullah itu na'yu itu memberitahukan, mengumumkan akan berita kematian. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, lah terus larangan-larangan yang ada dalam banyak hadis tentang pengumuman kematian itu apa maknanya? Jadi dalam satu riwayat hadis, naha Rasulullah 'anin na'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang dari mengumumkan
kematian. Hadis-hadis semacam itu namanya ikhtilaful hadis. Ikhtilaful hadis itu dua hadis yang dohirinya tabrakan, yang dohirinya benturan. Hadis ini dohirnya boleh, Rasulullah ngumumkan kok. Ngumumkannya kan beliau naik mimbar. Selesai sholat beliau naik mimbar lalu beliau mengatakan, teman-teman sekalian, para sahabat sekalian, telah meninggal dunia hari ini sahabat kita yang mulia Ashama Najasyi. Yuk kita sholati. Itu kan ngumumkan. Tapi kan nggak pakai speaker, Ustaz. Speaker sopo zaman itu. Ya ora pakai WA, Ustaz. WA sopo zaman itu. Pengumuman di zaman itu ya pas sholat menunggu. Rasulullah SAW kalau mengumumkan apa-apa itu nunggu sholat, setelah sholat naik mimbar lalu diumumkan. Pengumuman paling besar zaman itu ya pas sholat. Kono waktu lain ya pas sholat itu. Tapi hadis ini bertabrakan dengan hadis tadi. Bahwasanya beliau SAW itu naha anin na'i. Rasulullah SAW itu melarang dari mengumumkan kematian. Ini namanya ikhtilaful hadis. Jadi pertentangan antara dua hadis. Pertentangan antara dua hadis. Dalam istilah ilmu usul fikih namanya ta'arud ad-dalilain. Bertabrakan antara dua dalil. Nah, sebenarnya para jamaah sekalian, tidak ada dalam kamus syariat itu dua dalil tabrakan. Dua dalil bertentangan itu nggak ada. Kenapa? Karena sama-sama datang dari Allah. Dan sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gak mungkin tabrakan. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mereka wong kafir itu apa gak gelem mentadaburi Al-Qur'an, merenungi memahami makna Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an itu bukan datang dari Allah, mesti banyak pertentangan. Mesti banyak pertentangan. Bagaimana enggak? Al-Quran itu mulai awal surat yang turun, jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat terakhir yang turun itu hampir 23 tahun. 22 tahun lebih sekian. Jadi 23 tahun lah. 23 tahun. Dan kalau siapapun manusia di muka bumi, kalau nulis sebuah kitab, lalu awal nulis itu sampai akhir nulis itu 23 tahun. Mesti yang pertama kalau yang belakangan itu rotok gak beres, rotok gak connect. Terlalu lama jaraknya. Terlalu lama jaraknya. Nah, ayat itu menunjukkan yang datang dari Allah nggak mungkin bertentangan. Al-Quran datang dari Allah. As-Sunnah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak mungkin bertentangan. Adapun kalau faktanya bertentangan, itu karena alam pikiran kita, ilmu kita, akal kita yang terlalu cekak untuk memahami dalil. Sehingga kelihatannya bertentangan. Makanya bahasa para ulama itu at-ta'arudu dhahiran. Bertentangan secara zahir. Hakikatnya enggak. Hakikatnya itu enggak bertentangan. Maka perlu proses. Bagaimana caranya agar enggak bertentangan. Proses yang pertama dilakukan tindakan al-jama' bainad dalilain. Menggabungkan antara dua dalil. Menggabungkan antara ini dua dalil. Dalil yang ini dibawa ke ini, dalil yang itu dibawa ke itu. Contoh kita ambil misalkan dalam Al-Qur'anul Karim. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bersama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau itu sungguh bisa memberikan hidayah orang lain ke jalan yang lurus. Iki piye to iki? Sing kawitan jirene innaka latahdi, kamu gak bisa memberi hidayah. Sing kedua, innaka latahdi, kamu itu pasti bisa memberi petunjuk. Piye dua ayat kok gak beres? Sing gak beres itu pikiran kita, ayatnya beres. Maka digabungkan antara kedua ayat. Para ulama kita mengatakan hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Hidayah itu ada dua. Hidayah dalam arti ngasih wejangan, ngasih nasihat, ngasih pelajaran, ngasih penjabaran, ngasih penjelasan. Itu namanya hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah kedua, hidayah orang yang kita kasih penjelasan itu gelem nerima, mau menerima, mau mengamalkan,
mau nerimo gitu. Itu namanya hidayah tuh at-taufik. Nah, hidayah yang pertama itu dimiliki oleh manusia. Sedangkan hidayah yang kedua hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi digabungkan menjadi satu kesatuan utuh. Innaka la tahdi. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah dalam arti hidayah taufik. Meskipun pamanmu dewe Muhammad, kamu iso ngomongi, nasihati iso, tapi menjadikan pamanmu muslim itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kamu itu bisa memberikan petunjuk dalam arti penjelasan, keterangan, penjabaran. Itu namanya menggabungkan. Bagaimana dengan dalil yang ada di hadapan kita tadi? Dalam satu dalil yang ada di hadapan kita, na'a Rasulullah an-Najasyiyah. Rasulullah itu memberitahukan berita kematian Najasyi. Dalam riwayat yang lain, bahwasanya beliau SAW itu naha anin na'i. Melarang dari memberitahukan berita kematian. Bagaimana kita menggabungkan antara keduanya? Yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah berita kematian model jahiliyah. Jadi kalau Rasulullah melarang berita kematian, itu berita kematian yang kondang di zaman beliau. Tapi kalau itu cuma sekedar berita kematian yang tidak semacam itu, maka tidak. Jadi maka tidak mengapa. Bagaimana dulu orang-orang jahiliyah tatkala ada salah satu di antara keluarga mereka yang meninggal dunia, itu ngumumno kematian itu karo gulung-gulung, karo jerit-jerit ngono ya. Jadi ada mereka kalau ada orang mati, misalkan ada orang mati, maka mereka segera ngirim 4 orang, 5 orang gitu. Kamu ke pasar, kamu ke pojok sana, kamu ke wifi sana, ngono ya. Kamu kemana gitu. Terus dia disuruh teriak-teriak, jerit-jerit, lakot mata fulan, ibnu fulan, wahai manusia sekalian, jadi hari ini hari berduka, fulan ibnu fulan telah mati, kemudian karo nangis-nangis, karo gulung-gulung, karo jerit-jerit. Ya meskipun baru ngono dibayari. Ya, baru dibayari, baru ngono. Pokoknya semacam itu. Dan itu an-na'yu yang haram, an-na'yu yang terlarang. Adapun kalau berita kematian biasa, sekedar memberitahukan bahwasanya fulan ibnu fulan meninggal dunia, jadi mari didoakan, yang bisa mensolatkan maka mari kita mensolatkan, maka itu adalah amal yang dibolehkan, bahkan bisa jadi satu amal kebaikan karena mengajak orang lain untuk melakukan satu amal kebaikan, untuk melakukan amal kebaikan. Dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW memberitahukan berita kematian kepada para sahabatnya itu banyak, bukan hanya ini. Tatkala perang Mu'tah selesai, Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat tentang wafatnya 3 sahabatnya. Ja'far ibn Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, dan Zaid ibn Harithah. Diberitahukan di sahabat di kota Madinah di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masalah yang pertama. Jadi itu masalah yang pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan kepada kita para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu di antara mukjizatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara tanda kenabiannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Najasyi itu tinggal di Habasyah. Sedangkan tatkala itu Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah. Jarak antara Madinah dengan Habasyah itu jauh. Jadi karena untuk berangkat ke Habasyah itu harus dari Madinah menuju ke Yaman. Dari Yaman menuju ke barat ketemu dengan laut. Sampai di laut nyebrang laut. Setelah itu baru menuju ke negeri Habasyah. Kalau antara Madinah ke Yaman di zaman itu 1 bulan sampai 1,5 bulan, berarti sampai negeri Habasyah ya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Sekitar itulah 2 bulan. Sebenarnya kalau berita di zaman itu yang terjadi di Habasyah baru nyampe ke Madinah, mestinya 2 bulan yang akan datang. Tapi detik itu wafat, hari itu juga Rasulullah SAW mendengar beritanya. Diberitahukan oleh Jibril, alaihi salatu wassalam, menunjukkan bahwasanya beliau benar-benar seorang nabi. Beliau adalah benar-benar seorang nabi yang mendapatkan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau lewat malaikat Jibril. Itu yang kedua yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini. Yang ketiga ya ikhwan, hadis ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya salat
ghaib. Disyariatkannya salat ghaib. Apa itu salat ghaib? Salat ghaib itu mensolati jenazah tapi jenazahnya tidak ada di lokasi. Salat jenazah tapi jenazahnya tidak ada di lokasi. Jadi salat itu ada, salat jenazah itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama salat jenazah yang jenazahnya ada di depan kita. Jadi itu jelas sekali itu. Yang kedua, sholat jenazah tapi jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Itu namanya sholat ghaib. Yang ketiga, sholat jenazah, jenazahnya ada di depan kita tapi wis di jero kuburan. Kasus apa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Beliau itu di zaman itu kan di Masjid Nabawi itu ada ibu-ibu tua gitu ya. Itu tukang cleaning service kalau bahasa kita sekarang. Jadi tukang nyapu bersihin masjid. Tiap hari Rasulullah SAW melihat ibu-ibu itu bersihin. Suatu hari pagi-pagi beliau tidak melihat ada ibu-ibu itu bersihkan. Beliau bertanya ada apa? Di mana beliau? Kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, di mana si fulana? Maka mereka mengatakan wafat ya Rasulullah. Jadi Rasulullah bertanya, kok nggak ngasih tahu aku? Tadi malam ya Rasulullah wafatnya. Dan kita tidak ingin ganggu jenengan. Sudah kita kuburkan, sudah kita sholat, sudah kita kuburkan. Akhirnya beliau SAW mengatakan, dulu nih ala kubriha. Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Akhirnya beliau berangkat ke Baqi. Tunjukkan ini ya Rasulullah kuburannya. Akhirnya Rasulullah sholat di situ. Menghadap kiblat tapi dijadikan kuburan itu di depannya. Jadi jadikan kuburan itu di depannya. Kemudian beliau sholat kayak sholat jenazah. 4 takbir, jadi sholat jenazah. Pertanyaannya, yang ketiga ini dihukumi sholat jenazah biasa atau dihukumi sholat gaib? Jenazahnya ada di depan kita, tapi wis di dalam tanah. Wis di dalam tanah, wis dalam kuburan. Itu dihukumi gaib apa bukan? Gaib apa bukan? Tengah-tengah. Oh no, salah tengah-tengah ya. Jelas ya tadi. Itu belum, itu bukan namanya sholat gaib. Itu masih sholat hadir. Sholat jenazahnya ada di depan kita. Meskipun jenazahnya di mana? Di dalam tanah. Tapi kan di depan Anda. Mau jelas-jelas gundukannya ada di depan kita kok. Jadi itu gitu. Adapun gaib itu benar-benar jenazahnya itu nggak ada di negeri lain, di daerah lain. Jadi sholat jenazah tapi jenazahnya ada di negeri yang lain. Para ulama kita sepakat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat gaib. Dan para ulama kita sepakat setahu ana, satu-satunya sholat gaib yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ya sholat mensolati Najasyi. Tapi kemudian para ulama kita itu berselisih panjang sekali tentang status hukum sholat gaib. Apakah sholat itu berlaku mutlak? Dalam arti, kalau kita mendengar berita orang meninggal dunia, orangnya itu mau wafat di negeri muslim yang sudah banyak yang nyolati. Mau sholat, mau wafat di negeri kafir yang tidak ada yang nyolati. Tetap disyariatkan sholat gaib atau tidak? Mereka mengatakan pendapat yang pertama tetap disyariatkan. Tetap disyariatkan. Seingat ana, ini salah satu di antara ulama yang berpendapat ini adalah kaulnya Syafi'iyah. Para ulama-ulama Syafi'iyah. Alasannya, ya Rasulullah sholat gaib. Sebagian ahli ilmi mengatakan sholat ini kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti tidak berlaku untuk umat beliau. Alasannya karena peristiwa itu pernah dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekali. Tok. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman beliau masih hidup
para sahabat yang meninggal dunia di luar Madinah itu banyak. Tapi tidak ada riwayat bahwasanya beliau SAW mensolatinya. Dan masih dalam pendapat ini ya, tidak diriwayatkan para sahabat ada yang sholat ghaib. Akhirnya mereka ngambil kesimpulan berarti itu khusus untuk Najasyi. Itu khusus untuk Najasyi, amal kekhususan. Sebagian para ulama mencoba untuk menengahi. Antara kedua pendapat itu dengan mengatakan sholat ghaib itu disyariatkan jika yang wafat kayak Najasyi. Nek sing wafat gak koyok Najasyi, ya enggak. Apa itu? Jenazah muslim, seorang muslim meninggal dunia di tempat yang di situ tidak ada yang ramut sebagai seorang muslim. Di saat itu disyariatkan salat ghaib. Kalau kemudian kita tahu ada fulan ibnu fulan yang sudah meninggal dunia, kemudian di tempat dia meninggal dunia sudah diramut sebagaimana jenazahnya seorang muslim, dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan kuburan kaum muslimin, maka gugur dari yang lain salat ghaib. Tidak berlaku hukum salat ghaib. Ini tiga mazhab yang muncul di kalangan para ulama. Semuanya itu dalilnya adalah analisis hadis satu ini. Dalilnya si jini, tapi cara berpikirnya berbeda. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan Rasulullah melakukan hukum asal perbuatan Rasulullah itu sunnah. Pokoknya berarti ya sunnah. Berarti ya sunnah. Ulama-ulama Malikiyah yang mengatakan itu khusus, alasannya semacam itu tadi. Iya memang melakukan, tapi kan pimisan. Padahal yang meninggal dunia banyak. Terus para sahabat mana yang sholat ghaib? Lalu sebagian ulama mencoba untuk menengahi kasus ini, kasus semacam inilah. Menghadapi khilaf yang semacam ini, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Pertama nasihatana, pendapat apapun yang kita pilih itu wajib legowo untuk menerima perbedaan. Jadi karena mau pendapat pertama, siapa yang bisa jamin kalau itu yang benar? Dan siapa yang bisa jamin kalau itu salah? Ya, karena dalilnya satu, dalilnya itu cuma satu, yang itu cara pandangnya saja yang berbeda. Dari sudut mana orang itu memandang, dari sudut mana jadi orang itu jadi memandang. Itu dari sisi hukum sholat ghaib. Meskipun secara pribadi, Anda lebih cenderung untuk untuk mengatakan, dan itu yang sering saya fatwakan dalam masalah semacam ini. Yani yang lohir, yani bahwa pendapat yang ketiga lebih nampak. Karena pendapat yang ketiga itu memposisikan sholat beliau untuk dikatakan khusus enggak, diluaskan juga enggak. Kalau kita katakan khusus, apa dalilnya? Kan hukum asal itu perbuatan Rasulullah adalah untuk semua. Tapi kalau diluaskan, faktanya para sahabat meninggal dunia di berbagai tempat, Rasulullah SAW tidak mensolatinya. Maka kalau diambil garis tengah, berarti syariat sholat ghaib itu berlaku untuk orang yang meninggal dunia di satu tempat yang kita tahu, tapi orang itu tidak akan disolati atau tidak akan diramut sebagaimana jenazah seorang muslim. Tapi kalau ada seorang muslim yang mengambil pendapat yang pertama, usah ada seneni warnai. Karena semacam dari titik itu nggak ada masalah, karena memang dalilnya itu satu, yang kemudian analisisnya aja yang berbeda, jadi antara jadi satu dengan yang lainnya, antara jadi satu dengan yang lainnya. Itu masalah sholat. Jadi itu tentang masalah sholat ghaib, hukum jadi sholat ghaib. Nah, pada tidak zanillahu jadi iyyakum. Tapi ya kawan, kalau pakai pendapat yang pertama itu susah. Nampo? Jadi pokoknya sholat ghaib. Saiki sholat ghaib, koncoku sing kono mati sholat ghaib. Isu-isu salat ghaib meneh, kancaku sing ngono mati salat ghaib. Yani oleh ben salat ghaib meneh ruwet ya. Yani ruwet salat ghaib dengan pendapat yang pertama itu. Dengan pendapat yang pertama itu jadi ruwet. Yani wallahu a'lam. Baik. Masalah berikutnya, fa kharaja ilal musalla. Lalu beliau itu keluar ke musalla. Apa itu musalla? Musola itu tanah lapang yang dipakai untuk sholat tertentu.
Jadi musola itu artinya ada dua. Istilah musola dalam fikih itu ada dua istilah. Istilah yang pertama, tanah lapang yang dipakai untuk sholat tertentu saja. Sholat id, sholat isqa, sholat jenazah, dan maupun sholat-sholat yang lainnya. Tapi di situ bukan tempat untuk sholat harian. Bukan tempat sholat 5 waktu. Bukan satu tempat yang dibangun untuk sholat 5 waktu setiap saat. Bukan. Tapi dia itu lapangan. Lapangan terbuka yang dipakai hanya untuk sholat-sholat tertentu. Itu makna musola yang pertama. Makna musola yang kedua. Makna musola yang kedua adalah jadi tempat sholat yang itu bukan masjid. Tempat yang dikhususkan untuk sholat yang itu bukan masjid. Atau tiga mana lah. Kok muncul satu lagi. Jadi apa contohnya? Tempat yang dibangun untuk sholat tapi itu bukan masjid. Benar Ustaz, musola langgar. Ya buatan ya. Jadi definisi masjid itu ma yubna fi ardhil waqf li ada'is salati aman daiman. Anu lagi. Ma yubna, sesuatu yang dibangun. Fi ardhil waqf, di tanah wakaf. Li ada'is salat, untuk menunaikan salat. Aman, untuk semua orang. Daiman, selamanya. Jika 5 syarat ini terpenuhi, maka itu masjid. Meskipun cok pilih, sak kandangi jangkrik. Cok pilih, pokoknya pertama, sesuatu itu dibangun, bukan tanah lapang, gitu. Ada bangunan. Meskipun jelek. Dibangun itu di satu tanah yang wakaf. Memang diwakafkan untuk kaum muslimin. Pembahasan wakafnya itu panjang, kalau bisa dibahas. Yang ketiga, dibangun untuk sholat. Dibangun untuk sholat. Bukan untuk kelas, arang-arang dipakai sholat. Tapi memang untuk sholat. Hukum asalnya dia dibangun untuk sholat. Yang ketiga, yang keempat, dibangun untuk sholat ini untuk semua orang. Untuk semua orang, siapapun yang mau sholat di situ. Yang yang terakhir, dibangun itu bukan untuk sementara, tapi untuk selamanya, daim. Nah, kalau 5 syarat ini terpenuhi, dia masjid. Kalau salah satunya tidak, maka dia bukan masjid. Apa contoh? Jangan punya rumah. Adatnya negeri kita itu kan, nek duwe oma, ono kamar siji, didesain bukan kamar, tapi sebagai tempat sholat. Untuk masjid, tempat sholat. Ya orang ono kasure, ya orang ono ambene, ya ono itu Quran, mushafal Quran, ono itu lemari sarung, kena, itu ono sajadai. Memang didesain untuk tempat sholat, didesain untuk tempat sholat. Dan memang penduduk rumah itu, penghuni rumah itu yang ada sholat, yuk berwudu ke situ. Pertanyaannya, tempat itu namanya apa? Tempat itu namanya apa? Hah? Tempat itu namanya musola, musola al-bait, musola yang tempat sholat yang ada di rumah. Masjid, boten. Sampai jenenge masjid engko oleh itikaf di kono, enak. No. Itu bukan masjid. Kenapa bukan masjid? Karena dua alasan. Itu bukan tanah wakaf. Nek sampai ngedol oma, sak tempat sholatnya melo-melo kadol. Tanah wakaf kalau didol. Yang kedua, itu bukan tempat sholat umum. Ngono tonggo pengen sholat kono sampai seneni. Tempat sholatku dhewe tonggo-tonggo melo. Ya ora ono takmire barang, ya ora ono opo. Ini ora ono takmir, ora ono opo. Jadi dua alasan itu menjadikan tempat itu bukan masjid. Contoh lagi. Ada satu masjid renovasi. Akhirnya total nggak bisa dipakai. Sementara jamaah dialihkan ke bangunan kelas sebelah. Itu kan misalkan masjid ngono, biasanya masjid kan ono sekolah, ono TPA, ono opo gitu. Ya, akhirnya ruangan TPA itu sementara dipakai untuk sholat.
Sementara dipakai untuk sholat. Ruang TPA itu dibangun ya di tanah wakaf ya, untuk umum ya, tapi masalahnya kan nggak dibangun untuk sholat, dia dibangun untuk TPA. Saiki darurat aja. Kemudian untuk sholat ini nggak daiman, nggak selamanya. Sementara saulan rumulan sebelum masjidnya bisa dipakai, nah, masjid bisa dipakai, tinggal lagi. Maka berarti dia bukan masjid, tidak mengambil hukum masjid, tidak mengambil hukum masjid. Contoh yang lain, ya Yohan, gubuk yang dibangun di tengah-tengah sawah, memang dipersiapkan ya ono wong sing kepengin sholat pas di sawah, sholatnya di kono. Biasanya pinggir kono sumur, ono jublangan, ono tempat wudhu lah. Masjid, nah, masjid, bukan. Dan tidak mengambil hukum masjid. Kenapa? Ya ini sawah ini didol, sak gubuk-gubuknya melok didol, sak gubuk-gubuknya melok dijual. Ngomong apa tadi gini? Itu makna musola yang kedua. Makna musola yang kedua. Jadi tempat sholat di dalam, jadi tempat sholat yang dikhususkan untuk sholat tapi tidak terpenuhi syarat sebagai masjid. Makna yang ketiga kalau mau kita luaskan adalah, jadi apa ya? Tempat di dalam masjid yang jadi oleh orang tertentu selalu sholat di situ. Imam misalkan, imam itu kan sholat di sini, tak? Gak akan kemana-mana. Itu namanya musallal imam, tempat sholat imam, tempat jadi sholat imam. Jangan kalau ke raudhah, jangan itu kalau ke raudhah, pas di raudhah, pas di cekungan tempat imam, tempat imamnya Rasulullah SAW dulu, itu ada tulisannya hadza musalla Rasulillah. Ini di sini dulu bangunan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna musola yang ini adalah musola yang pertama, tanah lapang yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk sholat jenazah. Tanah lapang yang dipakai oleh Rasulullah SAW untuk sholat jenazah. Jadi untuk sholat jenazah. Di mana itu? Di sebelah timurnya Masjid Nabawi sebelum Baqi. Jadi timur kundi, kono ya. Jadi ini Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi. Ka'bah itu di sini. Jadi kalau Madinah di sini, Ka'bah itu di sini. Lah, sebelah timur rumahnya Rasulullah SAW ini ada rumah-rumah istri beliau. Ini rumahnya Aisyah, ini rumahnya istri-istri beliau. Di sebelah sini itu ada pintu. Ada pintu, ada jalan, itulah gang. Ada pintu keluar ke sana. Di sebelah sana itu ada tanah lapang. Di sebelah timur itu ada tanah lapang. Jadi timurnya lagi Baqi. Lah di tempat itulah biasanya Rasulullah SAW sholat jenazah. Jadi sebab itu Rasulullah SAW sholat jenazah. Pintu untuk ke arah sana itu kalau di hadis-hadis namanya adalah babul janais. Jadi pintu menuju tempat sholat jenazah. Sampai sekarang pintu itu di Masjid Nabawi tulisannya babul janais. Padahal yo di sholat jenazah gak kuno, tapi itu dari dulu namanya bab yani janais. Itu tempat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan kembali kita para sahabat sekalian, sholat jenazah itu biasanya Rasulullah itu gak di masjid. Meskipun beliau itu pernah sholatnya di masjid. Pada waktu jadi apa ya? Sa'ad ibn Abi Waqqas meninggal dunia. Sa'ad ibn Abi Waqqas meninggal dunia. Sa'ad itu seorang sahabat yang kaya dan dermawan, terutama pada ummahatul mukminin. Istri-istrinya Rasulullah SAW masih hidup. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, maka Aisyah minta agar sebelum disolati di tempat sholat jenazah dibawa dulu ke masjid. Karena ini para ummahatul mukminin ingin mensolati. Singkat cerita, tatkala meninggal dunia, lalu dibawa ke masjid, disolati oleh para ummahatul mukminin. Masyarakat geger. Kepiye to? Sholat jenazah kan di masjid. Ngono guys, komentar macam-macam ngono. Gak lumrah. Di zaman itu gak lumrah sholat jenazah di dalam masjid. Sholat jenazah itu di tempat jenazah di musola yang ada dalam hadis ini.
Rasulullah SAW itu posisi tatkala mengumumkan kematian Najasyi itu di mana? Di masjid. Beliau ba'da sholat mengumumkan kepada para sahabat bahwa Najasyi wafat. Ngumumkannya di masjid. Lalu Rasulullah ngejak sholati, metu tuh ke masjid. Rasulullah SAW ngejak sholatnya malah gak di masjid. Ngejak sholatnya pergi ke tempat sholat jenazah. Karena memang biasanya Rasulullah itu kalau sholat jenazah gak di masjid. Ini bahkan tidak masjid. Makanya pada waktu kematian Sa'ad bin Waqqas disolati oleh Ummahatul Mukminin di mana? Di dalam masjid. Wong kewek rame, ribut ngono ya. Netizen ribut ngono. Zaman itu ribut yang komentar ini, komentar ngono. Oh, kepiye to? Salat jenazah di masjid, piye macam-macam gitu. Berita itu nyampe lah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Orang-orang pada cuap-cuap itu, berita itu nyampe kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau mengatakan, "Ma balun nasi yaquluna fi syai'in?" Jadi kenapa orang-orang itu komentar sesuatu yang mereka nggak punya ilmunya? Laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suhail ibn Bayda fi jawfil masjid. Rasulullah SAW itu mensolati jenazahnya Suhail ibn Bayda di dalam masjid. Menunjukkan bahwa sholat jenazah di dalam masjid itu boleh, di luar masjid lebih boleh gitu. Kenapa? Karena sholatnya di luar masjid itu lebih sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau sekarang adatnya negeri kita itu adalah sholat jenazah dalam masjid, yuk monggo, gak ada masalah. Saya masalah kan kalau nyolati di ngarep ya oma digawe geger. Loh, kepiye tuh sampe gegeriku? Ini. Padahal hukum asalnya sholat itu malah di luar masjid. Hukum sholat jenazah itu hukum asalnya malah di luar masjid. Di zaman Rasulullah SAW sholat di dalam masjid itu jarang. Sekali dua kali. Jadi seingat ya cuma sekali itu yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi. Setahu ana. Menunjukkan bahwasanya dalam masjid monggo, di luar masjid juga tidak mengapa. Wallah, sudah Aisyah. Ada dulu baru kita lanjutkan. Monggo berkolok. Nah. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita sebentar. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu makna musalla gitu ya, makna musalla. Dan ini mengingatkan kita pada satu masalah ilmiah, yaitu masalah dhabt mustalahat syar'iyyah. Jadi memastikan makna istilah syar'i. Karena istilah-istilah yang dipakai oleh Allah, yang dipakai oleh Rasulullah SAW, itu istilah yang paten. Dan kadang-kadang para ulama rahimahumullah membuat satu istilah tertentu dengan makna tertentu. Maka istilah itu harus difahami dengan maknanya. Jangan sampai kemudian istilahnya diambil, lalu maknanya kita pikir-pikir sendiri. Itu sering membuat kekacauan ilmiah. Itu sering membuat kekacauan ilmiah. Dan terlalu banyak contoh. Jadi untuk membuat apa ya? Untuk menunjukkan bahwasanya kesalahan memahami istilah syar'i itu membuat rumit masalah. Membuat rumit masalah. Contoh misalkan, tatkala Rasulullah SAW itu mengatakan, Anda beberapa kali, ini Anda sebutkan ini karena kok tiba-tiba ingat. Anda beberapa kali karena ditanya, Ustaz, Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasiha. Agama itu nasihat, menasihati. Tapi kok terusannya aneh, Ustaz? Para sahabat mengatakan liman. Nasihat untuk siapa agama itu? Yani lillahi. Nasihat untuk Allah. Yani wali kitabihi. Nasihat untuk kitabnya. Wali rasuli dan untuk Rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihi, untuk pemimpin kaum muslimin, untuk keumuman kaum muslimin. Masa Allah dinasihati? Masa Rasulullah SAW dinasihati? Yang lucunya, masa kitabullah dinasihati? Bicaranya. Anda mengatakan, itu gara-gara sampeyan memahami an-nasihat dengan arti menasihati. Dan itu fatal. Loh, kok fatal? Iya, akhi. Yani an-nasihah dalam bahasa Arab itu beda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Jadi an-nasihah dalam bahasa Arab itu beda dengan beda dengan nasihat dalam bahasa Indonesia. Hadis itu bahasa Arab. Kemudian dimaknai dengan nasihat bahasa
Indonesia. Itu titik masalah. Itu titik masalah. Loh terus nasihat dalam bahasa Arab sama nasihat bahasa Indonesia itu bedanya di mana? Beda lah jauh. Nasihat dalam bahasa Indonesia itu artinya apa ya? Wejangan, pitutur, apa nih? Ya nih, ya, jangan pitutur, ya sebenarnya lah, petua, itu nasihat bahasa Indonesia ya. An-nasihat dalam bahasa Arab itu diambil dari kata-kata an-nush. An-nushu itu al-khulus, sesuatu yang murni. Istilahnya itu adalah jadi azmul khairi wa fi'luhu lil ghair. An-nasihat dalam bahasa Arab itu tekad untuk melakukan kebaikan murni dan mengerjakannya untuk yang lain. Itu nasihat dalam bahasa Arab. Nasihat dalam bahasa Arab itu niat yang kuat untuk melakukan kebaikan murni dan mengerjakannya untuk yang lainnya. Untuk yang lain. Itu nasihat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab. Maka tatkala Rasulullah SAW itu mengatakan ad-dinu an-nasiha, terjemahannya ojo agama itu nasihat. Diruwet. Karena begitu difahami agama itu nasihat, maknanya agama itu pitutur. Agama itu petuah. Agama itu wejangan. Begitu ditanya, ya Rasulullah, wejangan kanggo sapa? Kanggo Allah. Allah kok wejangi piye? Pitutur kok Allah kok dikasih pitutur. Tapi kalau kita pahami dengan makna bahasa Arab aslinya, kalat nggak ada masalah. Agama, inti dari agama itu bagaimana kamu berbuat baik untuk yang lain. Inti dari agama itu adalah kita berbuat baik untuk yang lain. Bukan untuk orang lain ya, untuk yang lain. Bukan untuk kita sendiri, tapi untuk yang lainnya. Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, perbuatan baik kita yang itu merupakan inti agama, itu untuk siapa saja ya Rasulullah? Lillah. Berbuat baik untuk Allah. Dalam arti beriman kepadanya, jadi apa yang menyembahnya, tidak berbuat syirik, yani kepadanya dan macam-macamnya lah. Perbuatan baik kita untuk Alkitab, untuk Al-Quran. Apa maknanya? Mempelajarinya, mengimaninya, mempelajari isinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya. Jadi perbuatan baik kita untuk Sang Rasul. Apa maknanya? Beriman kepadanya, mempelajari agamanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan macam-macamnya. Selesai masalah. Kenapa? Karena istilah itu dipakai sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Dan yang semacam itu, ya banyak. Gak jauh-jauh ya istilah musola yang barusan kita bahas itu. Di negeri kita, musola itu kan tempat sholat cilik. Nek gede jenenge. Masjid, nek kemudian pol. Masjid Akbar. Masjid Jami. Negeri kita itu Masya Allah istilahnya itu masjid nasional. Terus masjid Akbar. Terus masjid agung. Masjid besar. Masjid Jami. Masjid tok. Ini ono masjid tok. Ono masjid tok. Terus musola. Terus langgar. Udah ya. Musola langgar foto ya. Masjid nasional itu ya Istiqlal. Masjid Akbar itu masjid nasional, masjid provinsi. Masjid Akbar. Masjid Agung itu masjid level kabupaten atau kota media. Masjid besar itu level kecamatan. Mana? Benar ya istilahnya? Masjid Jami itu level desa. Mana? Level desa. Nek masjid gak level-levelan itu masjid tok. Masjid tok. Gak level-levelan masjid tok. Ruwet nih. Ngono cilik. Musola, langgar, surau, macam itu. Sehingga kadang-kadang itu lucu. Kita sholat gitu ya di musola. Kemudian anak sholat tahiyatul masjid. Kemudian diprotes sama sebagian orang. Sholat apa Ustaz? Tahiyatul masjid. Buatan masjid Ustaz niki musola. Rumput nih. Ini sholat tahiyatul masjid di masjid Ustaz. Niki musola. Karuan. Ini katanya ini bukan masjid ini.
musola. Karena kerancuan memahami istilah-istilah syar'i. Kerancuan memahami istilah-istilah syar'i. Anak pernah kegeran dengan sebagian orang gara-gara nikah. Anak itu ditanya tentang fulan, bagaimana Ustaz? Fulan ini nikah dengan ini. Anak katakan boleh, boleh nggak apa-apa boleh. Kok boleh tuh Ustaz? Paman Ustaz karo ponaan. Kak Ustaz, ini wanita ini manggil sama belinya itu paman. Kok boleh? Bukan paman mas, sepupu. Paman Ustaz. Gara-gara itu, jadi gara-gara itu adalah jadi wanita nikah dengan anak dari saudaranya mbah. Seorang wanita nikah dengan anak dari saudaranya mbah. Mungkin kan? Jadi ini cewek perempuan. Punya bapak, terus punya bapak. Punya bapak, mbah maksudnya, punya mbah. Mbah ini punya saudara. Mbah ini punya saudara. Ini saudara ini punya anak. Punya anak. Anak ya anak ini loh. Dengan wanita tadi statusnya apa kalau wong Jawa? Statusnya apa kalau wong Jawa? Paman misan. Ini paman misan. Manggile paman. Balik, balik lah, balik. Dia katakan boleh, nggak ada masalah. Ini, paman Ustaz, paman apa nih? Itu kalau mau didekatkan, itu masuknya di bawah paman. Itu malah misan, di bawahnya misan lah. Masalahnya istilah negeri kita itu yani rancu kalau pandangan syariat. Contoh, orang duwe bapak duwe bapak berarti mbah toh. Mbah ini punya adik. Status adiknya mbah dengan ini apa? Di negeri kita. Ya mbah. Ya tetap mbah, manggilnya mbah. Manggilnya mbah, kakek. Manggilnya itu kakek. Padahal dalam istilah syariat, saudaranya mbah itu siapa? Kok pali? Saudaranya mbah itu siapa? Paman. Am. Saudaranya mbah itu am. Status syariatnya itu paman. Jadi paman pertama itu saudaranya bapak. Nek saudaranya mbah itu paman kedua. Saudaranya bapak mbah paman ketiga. Paman terus ke atas. Semacam itu. Sehingga dalam kajian faraid kadang-kadang itu jadi menyebut paman itu adalah saudaranya bapak tok. Tetapi dikatakan paman al-am fama ala. Paman ke atas. Paman ke atas itu apa Ustaz? Paman ke atas kan ya mbak. Paman ke atas itu maksudnya adalah paman itu saudaranya bapak, ke atasnya berarti saudaranya mbah, terus ke atas. Jadi terus, jadi ke itu istilah-istilah syar'i dan istilah-istilah semacam itu harus dipertegas sebelum kita itu menjabarkan masalah agar nggak rancu. Contoh dalam fikih haji hari-hari ini sudah selesai dengan hajinya. Ada satu istilah yang kondang di kalangan para ulama, yaitu yani salah satu di antara larangan ihram itu lubsul makhid, memakai baju berjahit. Memakai baju berjahit. Itu istilah yang dimunculkan oleh para ulama. Istilah yang dimunculkan oleh para ulama. Istilah hadisnya nggak ada semacam itu. Istilah hadisnya berangkat dari hadis Sahih Bukhari Muslim. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ma yalbasul muhrim. Ya Rasulullah, tiang sing ihram itu makainya apa? Makainya apa? Rasulullah SAW bukannya jawab yang dipakai apa, maka jawabnya yang dilarang apa. Malahan jawabnya itu yang dilarang apa? Beliau mengatakan, la yalbasul qamis, gak boleh pakai gamis, gak boleh pakai sirwal, gak boleh pakai burnus, gak boleh pakai ini, gak boleh pakai ini. Jadi pakaiannya orang Arab di zaman itu apa ya, Wan? Laki-laki. Jadi komis itu orang baru.
Jadi pakaian orang Arab di zaman itu rata-rata orang pakaiannya itu izarun warida. Izar itu ya pakaian bawahan, yang pakaian ihram itu loh. Pakaian ihram itu yang bawah itu jenenge izar, kain lebar, terus ujungnya gak nyambung. Itu namanya izar. Jenenge apa negeri kita? Ya jari, sarung. Nih sarung itu sarung negeri kita itu ujung dengan ujung itu nyambung, itu bukan izar. Itu namanya futoh. Itu namanya izar itu yang ujung dengan ujung gak nyambung. Pokok izar. Kalau dipakai di bawah jenenge izar. Kalau dipakai di atas jenenge rida. Itu normal pakaian bangsa Arab di zaman Rasulullah SAW. Pakaian jenis ini sudah ada, tapi jarang, terus mahal. Hanya orang-orang khusus yang make. Hanya orang-orang kaya yang makainya. Jarang orang yang memakai pakaian-pakaian yang dibentuk dengan leko-leko tubuh. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggunakan pakaian itu agar tatkala haji semuanya sama. Semua orang itu pakaiannya sama, tidak berbeda antara level orang kaya dengan level orang miskin, antara pakaiannya orang kaya dengan pakaiannya orang miskin. Lah, kemudian Rasulullah SAW mengatakan pakaian-pakaian yang kayak begini itu terlarang. Maksudnya di zaman itu nggak ada pakaian yang dijahit kecuali membentuk leko-leko tubuh. Para ulama tatkala baca hadis nggak boleh memakai komis, nggak boleh memakai sirwal, nggak boleh memakai burnus-burnus itu yang pakai pakaian Afrika yang pakai untuk tutup kepala itu loh. Jadi nggak boleh pakai itu, nggak boleh pakai yang lain yang semacam dengan itu. Para ulama tatkala merumuskan istilah-istilah fikih itu lalu mengatakan nggak boleh komis, nggak boleh ini kesuwen dowo gitu. Diistilahkan mahid, memakai pakaian yang berjahit. Maksudnya apa? Berjahit mengikuti lekuk-lekuk tubuh. Adapun ya kain ikhram dijahit gak mengikuti loko-loko tubuh ya rapopo, ada masalah. Jadi itu titik masalah pemahaman istilah-istilah yang ada di kalangan para ulama-ulama kita. Kembali ke sini. Fakharaja ilal musalla. Lalu Rasulullah SAW itu keluar ke musalla, musallal janais, tempat sholat jenazah. Terakhir, fakabbara arba'a takbirat. Lalu beliau bertakbir sebanyak 5 kali takbir. Lalu beliau bertakbir 4 kali takbir. Beliau bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Para hadirin azani Allah yakum. Kalau kita cermati semua dalil yang berkaitan dengan berapakah jumlah takbirnya sholat jenazah, kita akan temukan 2 fakta. Fakta yang pertama, yang sering dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat jenazah itu 4 kali takbir. 4 kali takbir termasuk takbiratul ihram. Termasuk takbiratul ihram. Tapi ada beberapa hadis yang dohirnya itu menunjukkan Rasulullah SAW itu bertakbir di atas 4. 5, 6, 7, 8, 9 maksimal. Ada riwayat yang 5, riwayat 6, riwayat 7, riwayat 8, riwayat 9. Dan riwayat-riwayat itu sahih. Para ulama tatkala menghadapi 2 jenis dalil ini, mereka terpecah menjadi 2 kondisi. Mereka mengatakan sebagiannya mengatakan semua dalil yang menyebut angka selain 4 itu syadz. Syadz itu riwayatnya sahih tapi nyeleneh. Riwayatnya sahih tapi nyeleneh. Dan riwayat syadz itu tidak bisa dipakai dalam dunia ilmiah, dalam dunia fikih. Itu cara pandang yang pertama. Dan itu kayaknya seingat anak itu salah satu di antara cara pandang ulama-ulama Syafi'iyah. Makanya dalam fikih Syafi'iyah yang kondang di negeri kita, sholat jenazah ya 4 kali takbir. Tapi sebagian ahli ilmi mengatakan riwayat itu jelas-jelas sahih. Sebagainya hasan, sebagainya sahih. Dan kalau dikatakan bertentangan dengan riwayat 4, nggak bisa. Karena sholat jenazah itu sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat ada kemungkinan Rasulullah SAW itu sholat jenazah itu biasanya 4 kali takbir, tapi kadang-kadang 5, kadang-kadang 6, kadang-kadang 8, kadang-kadang 9.
Kadang-kadang itu 8 kali takbir, kadang-kadang 9 kali takbir. Dan cara pandang yang kedua ini lebih tepat. Kenapa? Karena kaidah umum ilmiah adalah kalau terdapat beberapa riwayat dalam satu amal perbuatan. Ingat sama saya. Kalau terdapat beberapa riwayat dalam satu amal perbuatan. Yani masalah misalkan doa, zikir, sujud. Terdapat beberapa riwayat. Lah, maka titik pandang yang pertama adalah lihat status riwayat. Semuanya sahih ataukah hanya satu yang sahih? Kalau hanya satu yang sahih, selesai masalah. Itu yang dipakai, yang lainnya gak dipakai. Kalau ternyata yang sahih lebih daripada satu, ada beberapa yang sahih misalkan, maka masuk pandangan yang kedua, yaitu perbuatan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah berapa kali seumur hidup. Perbuatan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW berapa kali seumur hidup. Jika pernah dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sering kali seumur hidup, sering melakukan itu, masalahnya jadi enteng. Berarti ada banyak riwayat, riwayatnya sahih untuk satu amal perbuatan dan itu sering dilakukan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kesimpulannya kan Rasulullah SAW kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu untuk satu amal perbuatan. Berarti semuanya sunnah dilakukan. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Kalau milih salah satu juga, monggo. Tapi yang terbaik, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Contoh, contoh, zikir, doa, sujud. Doa sujud itu ono subhan rabbiyal a'la. Ono subhanakallahumma, ono yani subuhun kudus, gitu ya. Ono ini, ono itu, ono itu. Doa iftitah, ono Allahumma ba'id baini, ono wajhatu wajhiya. Yani ono ini, ono ini, ono itu. Itu satu amal perbuatan sama-sama sujud, satu amal perbuatan sama-sama iftitah, ternyata riwayatnya banyak. Ternyata sahih. Allahumma ba'id baini dalam sahih Muslim, sahih wajhatu wajhiya, ya sahih, ini ya sahih, itu ya sahih. Maka kesimpulannya berarti Rasulullah itu pas iftitah kadang-kadang Allahumma ba'id baini, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Maka yang terbaik adalah lakukan semua gantian. Karena itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Nek me apal siji, yuk rapopo. Allahumma ba'id baini, wajah dua jia, ya rapopo. Rapopo. Semacam itu. Tapi kalau riwayatnya banyak dalam satu amal perbuatan, jadi riwayatnya sahih ya, banyak sahih dalam satu amal perbuatan. Ternyata seumur hidup Rasulullah SAW cuma melakukannya sekali. Itu gak mungkin. Kemudian kita katakan pernah ini, pernah ini, pernah ini. Cuma sekali kok. Maka mau nggak mau harus menggunakan kaidah tarjih. Menguatkan salah satu dalil. Contoh. Sholat zuhurnya Rasulullah SAW di hari nahar. Saat haji wada. Jadi uang nek kapan haji. Sholat zuhur itu yang terbaik di Mina atau di Mekah. Kan amal pada tanggal 10 itu kan lempar jamratul aqabah. Terus al-hadyu. Terus memotong rambut gitu ya. Sama tawaf ifadhah. Ketambahan sa'i bagi yang belum sa'i. Tawaf ifadhah sama sa'i di Mekah. 3 yang lain di Mina. Pagi hari tanggal 10 itu berangkat dari Musdalifah menuju Mina. Jadi amal tanggal 10 itu ada di Mina dan di Mekah Rasulullah dulu prakteknya itu adalah melakukan amaliyah di Mina, kemudian berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadhah. Pertanyaannya, sholat duhurnya Rasulullah pada waktu itu di mana? Dalam artian, wong sing tanggal 10 itu lebih baik sholat duhur di Mina
cek budal di Mekah ataukah budal saat duringi duhur salat duhuri di Mekah. Itu ada dua riwayat. Satu riwayatnya Jabir, satu riwayatnya Abdullah bin Umar. Dua-duanya dalam Sahih Bukhari. Jabir seingat ana meriwayatkan bahwasanya Rasulullah salatnya di Mina. Abdullah bin Umar meriwayatkan Rasulullah salatnya di Mekah. Permasalahannya, bagaimana kita menghadapi riwayat ini? Rasulullah salat di pintu, mosok ngono rek. Piye salat dhuwur di pintu iku? Enggak mungkin. Maka mau nggak mau kita harus menggunakan kaidah tarjih, menguatkan salah satu dalil, menguatkan salah satu dalil yang ada. Contoh yang kedua dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW Maimunata wa huwa muhrim. Rasulullah itu nikahi Maimunah dalam kondisi ihram. Ihram umrahul qadha. Maimunah sendiri cerita tazawwajani Rasulullah SAW wa halal. Tatkala Rasulullah nikahi aku, itu kondisinya wis gak ihram, sudah selesai, sudah halal, sudah selesai. Letak masalahnya adalah riwayat ini dua-duanya sahih. Satu riwayat Ibnu Abbas itu sahih dalam Sahih Muslim, satu hadisnya Maimunah itu juga sahih meskipun di luar Sahih Bukhari Muslim. Sedangkan Rasulullah nikah sama Maimunah itu berapa kali? Nikah Rasulullah sering, tapi nikah sama Maimunah itu cuma sekali. Ya ora tau pegatan, ya ora tau apa, ya cuma sekali. Maka mau nggak mau harus menguatkan salah satu dalil, menguatkan jadi salah satu dalil. Oleh karena itu, dalam masalah takbir ini kita katakan ya Ikhwan, takbir yang 4 kali sholat jenazah itu dipastikan sahih dan masyhur. Tapi ada riwayat-riwayat lain tidak di level 4 kali, tapi juga sahih 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana kita mensikapinya? Sikap yang paling tepat adalah wallahu a'lam bishawab dalam masalah ini. Sholat jenazah itu yang inti, yang utama takbiri 4. Meskipun boleh kalau takbirnya arang-arang di atas 4, jarang-jarang di atas 4. Dengan syarat nek masyarakat sampean wis ngerti. Engko nek gak ngerti ku agama anyar, ngono. Pendapat anyar, wis macam-macam. Ini yo macam-macam. Jadi atau ya semacam itu. Tapi kalau di masyarakat ya kawan yang cara umum gak paham, itu gak usah aneh-aneh. 4 ya oleh, 5 ya oleh, 6 ya oleh. Maka pilih yang boleh, yang gak ada masalah. Jangan suka gawe apa yo masalah. Jadi masalah. Jadi tampil beda itu gak boleh ya. Selagi yang tampil beda itu akan membawa masalah di tengah-tengah masyarakat. Jangan punya tipe kalau senang tampil beda. Biasa aja lah. Yang biasa selagi itu bukan tuntutan syariat. Ataupun kalau tampil beda itu karena kewajiban syariat, ya mau apa lagi kita harus tampil itu berbeda. Kita di Al-Furqan kalau sholat jenazah di atas 4 takbir itu normal biasa. Gak ono sing subhanallah ono. Ini bahkan kalau anak pernah sengojo ngumumno. Ini para sahabat sekalian, kita nanti takbirnya ping gangsal gitu kan. Ngono wes rawan protes. Nanti semacam itu. Wallahu alam bis-shawab. Nah, ini yang kita pelajari sebelum menutup majelis. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Ya, gimana? Apa? Raja Najasyi, okay. Nggih. Nasrani, nggih. Nggih. Bono nggih. Pertama ngomong lah ali setawur. Oh, Raja Najasyi itu sahabat apa mboten? Jadi definisi sahabat itu man laqiya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Satunya sahabat itu orang yang pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dia ketemu dengan Rasulullah itu kondisinya mukmin dan meninggal dunia kondisi mukmin. Jadi syaratnya tiga. Pertama pernah ketemu. Pernah ketemu itu bisa jadi pernah lihat, bisa jadi pernah dengar suaranya tapi nggak pernah lihat, bisa jadi pernah dua-duanya. Pokoknya pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, saat dia ketemu dengan Rasulullah SAW itu mukmin, kondisinya mukmin. Lalu meninggal dunia dalam kondisi mukmin, maka orang itu sahabat. Kalau syarat ini tidak terpenuhi salah satunya saja, maka dia bukan sahabat. Orang contohnya hidup di zaman Rasulullah, beriman kepada Rasulullah SAW tatkala Rasulullah masih hidup, SAW. Tapi gak pernah ketemu dengan beliau dan beliau meninggal dunia dalam kondisi Muslim, maka dia bukan sahabat. Contoh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang sahabat dari Yaman yang nggak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, padahal namanya pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, kepada para sahabat, saya tikum rokbun yamaniyah. Suatu ketika nanti akan datang rombongan kepada kalian dari negeri Yaman. Kalau ada rombongan dari negeri Yaman, carilah orang namanya Uwais min Qarn, dari suku Qarn. Dia itu mempunyai seorang ibu yang dia sangat bakti sama ibunya. Ada tanda di fisiknya. Kalau nanti kamu ketemu dengan dia, maka mintalah kepada dia untuk memohonkan ampun untuk kamu. Rasulullah SAW sampai meninggal dunia, nggak ada rombongan Yaman datang. Abu Bakar menjadi khalifah sampai meninggal dunia, nggak ada rombongan Yaman itu datang. Di zaman pemerintahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada rombongan dari Yaman. Begitu ada rombongan dari negeri Yaman menuju kepada kota Madinah, ketemu dengan Khalifah Umar. Umar teringat hadis itu. Lalu beliau bertanya, di antara kalian ada yang namanya Uwais? Ada yang namanya? Yani Uwais? Hadis itu panjang, singkat cerita. Singkat cerita. Jadi kemudian, jadi Umar itu ketemu dengan Uwais dari suku Qarn, makanya namanya Uwais Al-Qarni. Lah, Uwais itu Muslim di zaman Rasulullah SAW. Bahkan namanya pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menunjukkan keutamanya sampai para sahabatnya disuruh untuk minta kepada dia menjadi istighfar kepada, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, beliau itu nggak pernah ketemu Rasulullah SAW. Maka status beliau bukan sahabat. Status beliau bukan sahabat. Tidak masuk dalam jajaran para sahabat. Begitu juga dengan Najasyi. Najasyi ini mukmin. Hidup di zaman Rasulullah SAW. Mukmin. Bahkan yang nyoleti jenazahnya Rasulullah SAW. Yang menikahkan beliau dengan Ummu Habibah itu juga Najasyi. Yang ngasih mahar. Yani Ummu Habibah, maharnya Rasulullah juga Najasyi. Tapi sayang juga, nggak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW. Maka beliau bukan seorang sahabat. Beliau bukan seorang sahabat. Beliau masuk jajaran tabi'in. Atau dalam istilah yang lebih spesifik, mukhadram. Orang yang hidup di dua masa. Dia itu masuk jajaran sahabat. Yo enggak. Tabiin yo enggak gitu. Jadi tengah-tengah antara keduanya, tapi secara definisi beliau itu bukan seorang sahabat, masuk jajaran tabiin. Gitu ya, masuk jajaran tabiin. Yang kedua, kalau ada orang kayak Najasyi, seandainya tidak disolati oleh Rasulullah SAW, efek enggak untuk mayit? Enggak. Kenapa ya, Ahwan? Ngeramut jenazah itu tugas si wong urip. Sing mati gak duwe tugas diramut. Gak duwe tugas sebenarnya. Sing mati orang ngerti apa-apa, mati. Wes mati. Dia itu gak punya tugas. Jadi
meramut jenazah itu tugasnya orang hidup. Kalau mereka nggak menjalankan, yang dosa yang hidup, yang mati nggak punya efek. Yang mati itu nggak punya efek. Kalau misalkan ya kawan, ada orang mati diterkam harimau, habis, ini nggak tersisa, gitu. Dia gak dimandikan, mandikan pikir, gak dikafani, gak disolati, ya gak dikubur, jadi gak dikubur. Efek nggak kepada mayit? Nggak punya. Jadi nggak punya efek. Kenapa? Itu nggak berpengaruh pada dirinya. Mirip-mirip dengan masalah akikoh. Akikoh niku tugasnya sinten? Tugasnya siapa? Tugasnya orang tua. Akikoh itu tugasnya jadi orang tua untuk mengakikoi anaknya. Lah, nek anak gak diakikoi, anak gak punya urusan. Itu tugasnya orang tua. Nek orang tua mampu gak ngakikoi, maka terkena kasus. Kasus hukum akikoh. Mau kita katakan wajib atau sunnah. Tapi kalau dia nggak mampu, nggak mengakikoi, ya sudah. Karena memang dia nggak mampu. Tapi itu nggak punya efek kepada anak. Itu nggak punya efek kepada anak. Meskipun kalau anak itu mengakikoi dirinya sendiri, boleh-boleh aja dalam madhab sebagian para ulama. Tapi nggak usah diviral, no. Sing memviralkan ngakikoi dewe itu adalah apa? Catering, ben laris, viral, masya Allah. Sing kangen kayak kikuan, kangen apa kuan, SPP ya ngomong itu. Boleh ya, Wan. Nah, anak kalau ditanya sama orang-orang, Ustaz, jenengan pernah ada kikoi? Koi kok enggak? Zaman itu kikoi opo, mangan pitik ora iso, main belembek. Zaman itu hidup anak di kampung pedalaman gitu. Untuk mangan aja sulit. Jadi dulu itu wis pokoknya mangan ya repot, ketemu sego putih kadine becik ora ono. Zaman itu ya, Wan. Jadi zaman itu gak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Dan aku gak berani tanya sama orang tua, takut mengecewakan hati. Tapi anak yakin anak gak ada kikoi, yakin gitu. Anak yakin anak gak ada kikoi. Tapi gak kikoi anu sah. Anak mengatakan gak usah, itu bukan menolak ya, bukan mengingkari, tapi untuk tidak semakin memviralkan. Untuk tidak semakin memviralkan. Dalam arti, ini semua asatidz melakukan itu, anak khawatir jadi sunnah yang ditetapkan, kemudian memberatkan. Ini kemudian ini memberatkan. Tapi ini ono wong akikoi dirinya wis gede yo. Dikai sego nih, yo tak pangan, enak kok. Wis banget dalam arti, yo gak diingkari gitu loh. Sesuatu yang gak diingkari. Kalau ada teman-teman gitu, Sat, akikoi Sat, akikoi sopo? Akikoi anu Sat. Ya, semoga. Dalam arti satu itu jadi, semoga aja gak ada masalah. Wallahu alam bisa. Nah, tapi para insya Allah sebenarnya yang kita pelajari, insya Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada hadis yang lain, hadis berikutnya yang akan datang, pada pertemuan yang akan datang, bi'idni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma hamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.